Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah, amma ba'd. Hadirin jamaah salat Isya, tarawih dan witir yang dimuliakan Allah. Pertama, kita memanjatkan puja dan syukur kita kehadirat Allah Rabbul Izzah atas karunia limpahan rahmat sehingga malam hari ini kita masih bisa melangkahkan kaki kita, menggerakkan hati kita untuk bertaqarrub ilallah. Tidak lain, niatan kita adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah kiranya terus memberikan kekuatan kepada kita semuanya, baik itu berupa kesehatan, kemudian diberikan juga kekuatan iman dan Islam sampai dengan akhir nanti di penghujung Ramadan. Selanjutnya tak lupa salawat dan salam semoga terlimpah keharibaan alam baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena perjuangan beliau, jerih payah beliau, keringat beliau, tetesan air mata bahkan darah beliau, kita bisa merasakan manisnya iman dan Islam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tidak berpanjang kalam karena sebenarnya kultum itu kuliah 7 menit ya. Kultum itu sebenarnya kuliah 7 menit. Tapi ya, ada juga saya mengartikan kuliah terserah antum, tapi enggak, insyaallah kita sesuaikan dengan keadaan ibu-ibu ini biasanya. Ibu-ibu enggak kuat lama, Pak. Ya. Insyaallah sedikit saja. Ada 4 insyaallah kira-kira kalau 4 hal ini dapat kita amalkan, dapat kita aplikasikan di dalam kehidupan kita, insyaallah ibadah itu akan terasa mudah, akan terasa ringan insyaallah ya. Ada 4 pilar dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama pilarnya adalah mahabbah. Apa itu mahabbah? Mahabbah itu artinya adalah rasa cinta, ya. Rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah itu, dan ada di antara sebagian manusia itu mengambil sebagian sesembahan mereka yang selain Allah itu karena mereka cinta kepada sesembahan mereka ya yang selain Allah. Itu orang yang syirik, itu yang orang yang kufur. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan dilanjutkan, dan orang-orang yang beriman itu beribadah kepada Tuhannya juga dengan kecintaan mereka yang kuat kepada Tuhannya. Sekarang pertanyaannya, Bu, beribadah kita pada malam hari ini, adanya kita di sini itu karena diajak sama saudara, karena semua orang pada sholat tarawih, karena lagi viralnya tarawih, atau karena cinta kita kepada Allah? Kita jawab masing-masing ya, di dalam hati kita masing-masing. Kira-kira kalau orang tidak datang ke masjid untuk tarawih, kira-kira ada enggak kita malam hari ini? Ya, usah dijawab, kita jawab masing-masing aja. Ya, pertama adalah kita tanamkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallah, ya. Muhammad, katakanlah kepada umatmu ya, in kuntum tuhibbunallah, seandainya sekiranya mereka mencintai Allah, ya, katakanlah kepada mereka fattabi'uni, ya,
ikutilah aku, kata Rasulullah. Ikutilah Rasulullah. Ya, itu syarat cinta yang pertama. Cinta kepada Allah mengharuskan kita mengikuti jejak langkah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, motivasi kita selain cinta adalah ittiba kepada Rasulullah. Ya, karena Rasulullah mencontohkan. Ya, Rasulullah telah mencontohkan kepada para sahabatnya, kemudian dilihat para murid beliau oleh tabi'in, selanjutnya mencontohkan kepada generasi selanjutnya tabi'in, ya, dan generasi berikutnya melihat dari guru-gurunya sampai dengan kita hari ini, ya. Tentunya itu semua adalah berdasarkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah tidak memerintahkan kita, ya, mengikuti sunnah Rasulullah, niscaya, atau kita tidak mengikuti sunnah Rasulullah, niscaya bisa dipastikan cinta tersebut adalah cinta yang semu, cinta yang palsu. Oleh karenanya orang yang mencinta itu pasti akan mengorbankan apapun demi sesuatu yang dia cintai. Ya, betul nggak kira-kira Bapak-bapak? Ya, terkadang karena cinta kepada keluarga, bapak-bapak itu berjibaku mencari nafkah itu, tidak menghiraukan dirinya, kesehatannya, ya. Kadang-kadang juga bisa melanggar, ya, sesuatu, ya. Asalkan apa? Asalkan bisa berkorban kepada orang yang mereka cintai atau keluarganya. Lalu kata baginda Nabi Muhammad SAW, qala Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi, dan tidak sempurna iman kita apabila mereka tidak mencintai aku, kata Rasulullah, min waladihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Apabila mereka tidak mencintai aku melebihi kecintaannya kepada kedua orang tuanya, kepada anak-anaknya dan seluruh manusia. Nah, itu adalah konsekuensi dari cinta kita kepada Allah SWT, harus mengikuti atau ittiba pada sunnah Rasulullah. Udah 6 menit nih Pak, 1 menit lagi ya. Baik, yang berikutnya adalah selain mahabbah, cinta, pilar yang kedua yang perlu adalah kita tanamkan rasa khauf kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu rasa khauf? Rasa khauf adalah perasaan takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya Allah itu maha, ya, dahsyat azabnya. Wa'lamu anna Allah syadidul azab, wa'lamu anna Allah syadidul iqab. Sebanyak lagi ayat-ayatnya. Dan ketahuilah bahwasanya azab Allah itu sangatlah dahsyat, sangatlah pedih. Dikatakan dalam riwayat, azab Allah itu tertusuk duri neraka itu di kaki itu bisa meleleh sampai di atas ubun-ubun kita. Itu dahsyatnya azab neraka yang paling ringan, itu tertusuk duri neraka. Kemudian yang berikutnya, selain menanamkan rasa takut kita, ya, khawatir kita agar, ya, terhindarnya kita dari azab Allah, juga harus menanamkan rasa raja kita. Apa itu raja? Berharap balasan dari Allah. Malam hari ini kita bangun sholat tarawih, insyaallah, man qama Ramadana, barang siapa yang bangun, ya, berdiri untuk sholat di malam-malam bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban,
dengan penuh rasa keimanan, wahtisaban, dan perhitungan apa? Perhitungan dari balasan yang akan kita terima. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, ada pengharapan kita untuk apa? Allah Subhanahu wa taala menghapuskan segala dosa-dosa kita. Ya, kita tahu setiap kita pasti ada dosa kita, ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala masih merahasiakan, masih menutup aib-aib kita, dosa-dosa kita. Oleh karenanya kita berharap dengan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bisa menggugurkan dari dosa-dosa yang kita lakukan. Dan dosa itu kalau terus ditumpuk tidak ada dosa yang kecil. Dosa kecil kalau ditumpuk setiap hari terus akan terbiasa dengan dosa tersebut, maka dosa tersebut akan menjadi dosa yang besar. Minimal dia itu meremehkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat dari pilar dari ibadah yang harus kita tanamkan di dalam hati kita, yang harus kita didik hati kita, kita tata hati kita, yaitu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya setelah kita beribadah, kita serahkan hasilnya kepada Allah. Tentunya tawakal itu bermakna dengan penuh ikhtiar, sebelum beribadah kita membekali diri kita dengan pengetahuan bagaimana tata cara ibadah yang benar sesuai dengan ajaran dan anjuran agama. Bagaimana Rasulullah SAW mencontohkan beribadah, bagaimana para sahabat beribadah, bagaimana salafus saleh beribadah. Tentunya itu semua harus kita tanamkan, harus kita bekali diri kita dengan pengetahuan tentunya tentang ibadah. Lalu setelah kita beramal, kita berdoa, berharap kepada Allah SWT. Karena kita nggak tahu, meskipun sudah betul ibadah kita, barangkali ada yang kurang, mungkin ada yang salah, kita tidak tahu, mungkin niat kita di tengah itu melenceng, maka di akhir dan terus menerus kita berdoa, berharap agar amal dan ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti di yaumul qiyamah menjadi pemberat dari amal timbangan kita. Meskipun Allah Subhanahu wa taala tidak memasukkan seorang hamba itu karena lantaran amalnya, akan tetapi karena rahmat Allah. La yadkhulul jannata ahadukum amalihi, kata Rasulullah. Tidak masuk surga salah seorang di antara kamu karena amalnya itu. Wala anta ya Rasulullah. Apakah itu berlaku untukmu ya Rasulullah? Wala ana, termasuk juga, Akan tetapi dengan beribadah itu kita berharap kita mendapatkan kucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya amal itu untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beramal belum tentu mendapatkan rahmat Allah, apalagi yang tidak mau beribadah, tidak mau beramal, tentu akan lebih jauh lagi dari yang namanya rahmat Allah, surganya Allah SWT. Tadi yang pertama mahabbah, yaitu rasa cinta kita kepada Allah SWT, kepada Rasulullah. Kemudian khauf kita, rasa takut kita kepada azab Allah, ancaman Allah, murka Allah. Yang kedua, yang ketiga, harapan kita akan balasan-balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah kita berserah kepada Allah. Mudah-mudahan kiranya hanya Allah lah yang bisa membalas dari amal ibadah kita, tidak ada yang lain kita harapkan, bahwasanya Allah membalas dengan harapan kita tadi. Kira-kira bagaimana Ibu? Sudah 7 menit lebih Bu, 4 hal tadi itu siap kita laksanakan, siap kita
sanggup kita aplikasikan. Insya Allah kalau sudah sanggup malam hari ini langsung kita praktekkan insya Allah. Dengan demikian sudah tidak ada lagi alasan buat saya berlama-lama di mimbar ini. Mari saja kita langsung praktekkan. Kita berharap kepada Allah ya, bermunajat, taqarrub, memohon ridha dan ampunan serta pahala ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.